saya izin untuk menggantikan ustadz untuk maju ngisi misalnya. Maka yang demikian tidak ada masalah. Yang demikian tidak ada masalah. Dalilnya adalah hadis ini. Banyak seorang sahabat Utsman bin Abil As yang ketika melihat dia merasa lebih pantas dibandingkan yang lainnya dalam hal menjadi imam bagi kaumnya, maka apa? Maka dia maju kepada Rasul kemudian mengatakan, ij'alni imama qaumi. Ya Rasulullah, jadikan aku sebagai imam. Maka Rasul mengatakan, anta imamuhum, ya sudah, engkau jadi imam bagi mereka. Waqtadi bi ad'afihim, dan perhatikanlah makmum-makmum yang lemah, yang mereka tidak memiliki kemampuan untuk berdiri lama misalnya. Wattakhidh mu'adzinan la ya'khudhu ala adzanihi ajra, dan jadikanlah seorang yang azan yang mana mereka tidak menjadikan azan mereka sebagai sebuah profesi. Ini juga menunjukkan atau pendapat sebagian ulama, tidak bolehnya seorang menjadikan azan itu sebagai profesi dia. Adapun sebagian ulama yang lain mengatakan boleh mengambil upah dari azannya sebagaimana pekerjaan-pekerjaan yang lainnya. Ala kulli hal, ini merupakan perbedaan di kalangan para ulama, dan tidak sampai derajat yang diharamkan untuk ngambil upah dari azannya misalnya. Nanti kalau misalnya dikatakan haram, masih syuhada tidak ngasih lagi upah kepada orang yang azan. Tidak. Jadi tetap diperbolehkan untuk ngambil upah dari azannya. Disebutkan dalam sebuah hadis atau dalam sebuah riwayat bahwasanya yang paling berhak untuk menerima upah adalah mereka yang membaca Al-Quran. Jadi orang-orang yang memiliki dalam tanda kutip profesi membaca Al-Quran, di antaranya imam, lalu kemudian orang-orang seperti muadzin dan lain sebagainya, maka mereka berhak untuk menerima upah dibandingkan pekerjaan-pekerjaan yang lainnya. Taib. Kemudian hadis yang berikutnya diriwayatkan dari Malik ibn al-Huwairits. Beliau mengatakan, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kami, "Idza hadaratis salatu falyu'adzin lakum ahadukum." Kalau masuk waktu salat, maka hendaknya salah seorang di antara kalian mengumandangkan azan. Para ulama mengambil kesimpulan dari hadis ini bahwasanya ketika azan tidak ada keutamaan umur sama sekali. Jadi mau anak kecil yang maju, mau orang yang sudah sepuh yang maju, maka tidak ada keutamaan umur di sana. Tidak ada ceritanya kalau yang kecil maju duluan, lalu kemudian nyusul berikutnya ada orang tua angkat tangan juga, anak kecil maju, Pak saya tak azan. Lalu berikutnya orang yang sepuh, Pak saya juga mau azan. Maka mana yang didahulukan di antara keduanya? Yang didahulukan adalah yang maju terlebih dahulu. Hal ini beda halnya dengan imam. Imam itu lebih utama akbaruhum sinnan, yang paling sepuh umurnya. Ini yang lebih utama. Kalau seandainya kemampuan dalam membaca Al-Qur'annya semuanya sama rata. Jadi kalau semuanya dalam masjid syuhada faham Al-Qur'an semuanya, atau hafal Al-Qur'an semuanya 30 juz semuanya, tidak ada yang tidak hafal, maka milih yang akbaruhum sinnan, yang paling sepuh umurnya. Jadi kalau semuanya sama rata pemahamannya, baik Al-Quran maupun sunnahnya, maka yang dipilih yang paling sepuh. Tapi beda halnya dengan orang yang azan. Orang yang azan tidak ada bedanya, mau sepuh mau muda, maka siapa yang maju duluan, maka falyu'adzin ahadukum, bebas, maka silakan kumandangkan azan. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Bilal, "Idza adzanta fatarassal." Kalau seandainya azan maka panjangkan. Jadi di antara anjuran sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya azan maka dipanjangkan. Tidak kalau azan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah, ini pendek. Nah, tapi syariat azan, sunnah azan adalah dipanjangkan. Makanya apa? Makanya azan itu dianjurkan agar dilakukan oleh orang yang memiliki suara yang baik. Sehingga ketika suaranya panjang, nutut, nafasnya nutut. Kemudian beliau mengatakan, wa idza aqamta, kalau qomat, fahdur, maka cepatkan, tidak lama-lama, tidak dipanjang. Allahu akbar Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah, panjang, tapi dipendekkan. Waj'al baina adzanika wa iqamatika miqdara ma yafrughul akilu min aklih,
dan jadikan jarak antara azan dan iqamah, di antaranya adalah jarak seseorang selesai makan. Jadi kalau ada orang makan dengan normal, kapan selesainya, durasi waktunya, itulah durasi jarak antara azan dengan iqamah. Tidak terburu-buru dan tidak pula terlalu lama. Bahkan kalau misalnya azan subuh, dianjurkan untuk lebih dipanjangkan jaraknya dibandingkan ketika azan-azan yang lainnya. Karena urusan di pagi hari ini jauh lebih banyak, lebih ribet dibandingkan urusan di siang hari atau di malam hari. Kemudian diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan la yu'adzinu illa mutawaddiun. Tidaklah azan kecuali orang yang berwudu. Maka mayoritas ulama berpendapat bahwasanya dianjurkan bagi orang yang azan untuk memiliki wudu atau tidak dalam kondisi berhadas terlebih dahulu. Ini hanya sifatnya anjuran. Makanya menjawab pertanyaan yang tempo hari itu, Ustaz, kita tidak tahu apakah orang yang azan sudah wudu atau belum. Tidak usah ditanya. Tidak usah ditanya. Yang penting kalau dia sholat nanti sudah wudu. Tapi kalau azannya tidak ada masalah, dia tidak berwudu. Hanya sifatnya anjuran atau sunnah, bahwasanya orang yang azan itu dalam kondisi berwudu. Kemudian diriwayatkan dari Ziyad bin Al-Harith, beliau mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man adzana fahuwa yuqim." Orang yang azan itu adalah orang yang lebih berhak untuk iqamah. Jadi siapa yang azan, maka dia yang berhak untuk iqamah. Kecuali memang ma'ruf di masjid tadi, kalau yang azan siapa, yang iqamah siapa. Jadi yang iqamah tiba-tiba ya ada inisiatif DKM yang lain maju ke depan, Allahu Akbar, syahada la ilaha illallah, maka tidak ada masalah. Kalau ma'rufnya demikian. Tapi kalau jenengan tiba di satu masjid misalnya, dan jenengan asing di sana, bukan DKM, bukan siapa, orang tidak kenal jenengan, tiba-tiba ini kok yang lain sudah iqamat kok belum iqamah ya, langsung maju Allahu Akbar, syahada la ilaha illallah, maka tidak diperbolehkan. Karena yang lebih berhak ngatur kapan iqamah, kapan azan adalah muadzinnya atau imamnya. Kemudian diriwayatkan dari Abu Dawud dari hadis Abdullah bin Zaid, beliau mengatakan bahwasanya ana ra'aituhu, yaitu sebentar ya. Kata Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan aku melihatnya dalam mimpi, yakni azan, dan aku menginginkannya. Tapi Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, kamu yang iqamah. Dan hadis ini hadis yang lemah. Taib. Ini sebagai jawaban bahwa saya tidak harus bagi seorang yang iqamah adalah orang yang azan. Jadi orang yang iqamah sekaligus orang yang azan itu hanya sifatnya anjuran. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al muadzinu amlaku bil adzan wal imamu amlaku bil iqamah. Muadzin adalah yang paling memiliki azan. Maksudnya yang menentukan masjid ini kapan azan itu adalah muadzin. Makanya muadzin itu dipilih orang yang paling amanah atau tahu akan tiba waktu sholat, atau mutaharri, orang berhati-hati dalam menentukan waktu sholat. Ini dipilih seorang muadzin. Jadi jangan milih muadzin yang sekedar ya siapa yang mau untuk dipilih muadzin, tapi pilih yang tahu waktu, yang khawatir atau yang hati-hati dalam menentukan waktu sholat. Makanya seorang muadzin, makanya dia yang paling berhak untuk menentukan ini kapan azan, kapan azan. Dan tidak boleh bagi orang yang baru di masjid tadi tiba-tiba langsung azan, kecuali apa? Karena seizin orang yang muadzin tadi. Adapun imam amlaku bil iqamah, mereka atau dia memiliki hak untuk iqamah. Maksudnya menentukan kapan iqamah dan kapan belum iqamah. Jadi yang menentukan untuk iqamah itu sebenarnya imam. Jadi kalau imam belum datang, maka muadzin orang yang iqamah tidak boleh apa? Tidak boleh iqamah. Jadi imam yang berhak. Imamnya mau sholat duluan, mau zikir duluan di awal, tidak ada masalah. Doa dulu tidak ada masalah. Jangan imam waktu imam sampai pintu, lalu kemudian muadzin langsung berdiri, Allahu Akbar loh. Imamnya belum sholat tahiyatul masjid, kok tiba-tiba langsung iqamah. Maka yang paling berhak menentukan iqamah adalah imam. Nanti imam ngasih isyarat, Pak, iqamah misalnya, Pak, qomat, nah, baru diiqamati. Kalau belum diberikan isyarat atau diberikan izin, maka tidak diiqamahi. Taib.
Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yuraddu du'a'u bainal adzani wal iqamah. Tidaklah ditolak doa antara adzan dan iqamah. Ini menunjukkan bahwasanya di antara keutamaan waktu untuk berdoa, seorang muslim dalam berdoa adalah di antara adzan dan juga iqamah. Maka manfaatkan waktu ini dengan baik. Mau jenengan datang ke masjid atau tidak datang ke masjid, ketika dengar adzan di masjid terdekat, maka segera berdoa. Jadi habis adzan langsung berdoa. Karena keutamaan dikabulkannya doa oleh Allah Azza wa Jalla tidak terikat pada siapa yang datang ke masjid atau tidak datang ke masjid. Semua yang dengar adzan sampai iqamah dikumandangkan, maka doa tadi masih bisa dipanjatkan. Jadi panjenengan bisa memanjatkan doa. Jangan malah dimanfaatkan kalau antara adzan dan iqamah malah ngobrol. Jadi eman. Pernah suatu ketika Syekh Utsaimin rahimahullah taala kedatangan salah seorang murid. Jadi kebiasaan murid-murid beliau ini nanya beliau kemanapun beliau berada. Jadi habis majelis beliau pergi kemana diikuti, beliau pulang diikuti, sepanjang jalan untuk bertanya, Ustaz, Syekh, pertanyaan seperti ini. Nah, ketika antara adzan dan iqamah, beliau ditanya, wahai Syekh, ada pertanyaan dariku. Maka Syekh memberikan isyarat, tidak, nanti dulu saja. Sekarang berdoa dulu. Maka ini menunjukkan keutamaan berdoa di antara adzan dan iqamah. Dan jangan sampai seorang muslim ketinggalan waktu atau momen yang berharga seperti ini. Taib. Kaum muslimin dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala hina yasma'un nida." Siapa yang mengucapkan setelah mendengarkan azan, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Maka dia akan mendapatkan syafaatku nanti di hari kiamat. Jadi jangan lupa baca doa tadi. Karena Rasulullah SAW mengatakan was'alullaha li al-wasilah, mintakan kepadaku al-wasilah. Maksudnya doa ini. Al-wasilah itu kedudukan yang tidak mungkin dicapai oleh kita. Al-wasilah itu kedudukan yang mungkin dicapai oleh kita. Karena surga yang paling tinggi adalah surga Firdaus. Dan kedudukan yang paling tinggi di dekat Allah Azza wa Jalla nanti di surga Allah adalah al-wasilah. Dan itu hanya ditempati oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sementara kita tidak sampai ke derajat itu. Jadi yang punya itu hanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terus kemudian Rasul mengatakan sal tu'tah. Maka mintalah setelah berdoa ini, sal tu'tah, mintalah apapun kepada Allah Azza wa Jalla, maka akan diberikan atau dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Taib. Kaum muslimin dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Berikutnya kita masuk ke bab syarat-syarat sah salat. Diriwayatkan dari Ali bin Thalq radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza fasa ahadukum fis shalah." Kalau kalian buang angin ketika salat, falyansarif, maka segeralah keluar salat, wal yatawadda wal yu'idis salata, kemudian berwuduklah dan ulangi salat kalian. Jadi kalau panjenengan kok buang angin, maka apa? Maka segera keluar dari barisan, lalu kemudian ambil wudu dan mengulang salatnya. Jangan Jangan sudah buang angin tetap diam di tempat sampai ikut imam salam. Oh, saya di depan Ustaz, susah untuk ke belakang. Tidak, keluar. Jadi keluar terus kemudian berwudu, lalu kemudian ulangi salatnya. Ada sebagian ulama yang berpendapat, ini sebagian ya, dan pendapat ini pendapat yang lemah, yaitu mereka berpendapat bahwasanya kalau buang angin di dalam salat tidak perlu ngulang salat. Jadi buang angin, keluar wudu, masuk lagi ke dalam salat, lanjutkan salatnya. Maka yang demikian pendapat yang lemah. Taib. Bagaimana kaidahnya ketika buang angin? Kaidahnya buang angin adalah hadis Rasulullah SAW. Kalau kalian buang angin di dalam salat, ngerasa buang angin dalam salat, maka pastikan satu di antara dua hal. Yang pertama, terdengar suaranya atau ngerasa ada angin yang keluar. Yang ketiga adalah tercium baunya. Kalau tidak ada suara atau angin yang keluar atau tidak tercium baunya, maka dipastikan itu hanya sekedar was-was. Jadi kalau panjenengan sudah ngerasa satu di antara dua hal, ya harus yakin itu bahwasanya buang angin. Misal panjenengan, saya tidak ngerasa Ustaz, ada angin yang keluar, tapi baunya saya kenal, ini kentut saya sendiri. Ini tidak mungkin kentut orang lain, kentut saya sendiri. Maka yang demikian Demikian
batal. Atau yang kedua, tidak bau, tidak bau sama sekali. Tapi kita ngerasa beneran ada yang keluar. Maka yang demikian apa? Yang demikian membatalkan sholat dan harus keluar dari barisan sholat. Taib. Berikutnya dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Nabi alaihi salatu wasallam, beliau mengatakan la yaqbalullahu salata haidin illa bi khimarin. Tidaklah Allah azza wa jalla menerima salat wanita yang telah haid, wanita yang telah balik, kecuali dengan memakai penutup kepala. Kecuali dengan memakai penutup kepala. Maksudnya selain memakai pakaian, maka wajah atau kepala seorang wanita ini menjadi aurat mereka di dalam salatnya. Jadi wajib bagi seorang wanita untuk memakai khimar. Khimar itu kalau dalam bahasa Arab dimutlakkan pada istilah, kalau dalam bahasa kerudung itu khimar. Adapun jilbab, maka yang menutup semua tubuhnya itu disebut dengan jilbab. Maka kalau seorang sekarang pakai apa? Pakai pakaian yang kerudung yang ngilit di lehernya, maka disebut dengan khimar. Kalau misalnya jilbab, maka nutup semua aurat di tubuhnya, itu namanya jilbab. Taib. Kaum muslimin dirahmati Allah azza wa jalla. Dalam hadis ini juga mengandung pengertian bahwasanya salat seorang wanita yang belum haid, maka tidak masalah dia tidak memakai khimar. Ini pendapat para ulama. Jadi kalau ada anak kecil salat kok tidak pakai kerudung misalnya, tidak pakai penutup kepala, cuman pakai baju sama pakai celana atau pakai rok, maka yang demikian sudah dianggap sah oleh para ulama. Jadi salat yang wajib untuk pakai khimar itu adalah ketika mereka sudah masuk usia balik. Taib. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam beliau mengatakan, "Idza kana ats-tsaubu wasi'an faltahif bihi," yakni fi shalah. Apabila kamu memiliki kain yang luas, karena zaman dahulu tuh jarang ada pakaian-pakaian yang terbentuk seperti ini, jarang. Jadi jarang kita punya kemeja tersendiri, terus kemudian celana sendiri, itu jarang. Biasanya orang-orang zaman dahulu pakai sejenis kain yang langsung diikatkan di tubuhnya atau dipakai sebagai sarung. Itu zaman dahulu. Apakah ada? Enggak ada Ustaz pakaian yang ada jahitannya seperti ada. Akan tapi beliau mengatakan idza kana tsaubu wasi'an faltahif bihi. Kalau kainnya luas maka berpakaianlah dengannya, yakni dalam salat. Kemudian fa khalif baina tarafaihi wa in kana dayyiqan fattazir bihi. Kalau seandainya kainnya sempit, maka jadikanlah sebagai sarung. Jadi kalau kainnya luas, maka tutupi semua anggota tubuh kita. Tapi kalau kainnya terbatas, kita di satu tempat setelah misal habis main sepak bola, terus kemudian bajunya ini kena najis dan susah untuk dihilangkan, maka inisiatif kita tidak pakai baju ketika sholat. Maka pertanyaan, sholatnya sah atau napa mboten, Pak? Tidak pakai baju ketika sholat, sholatnya sah napa mboten? Sholatnya sah tapi mboten pantas sebenarnya. Sah tapi mboten pantas. Tapi Rasul mengatakan kalau seandainya kondisinya demikian, maka fattazir bihi. Kita cuma punya sarung, ya sudah, tidak usah maksa sampai sarungnya sampai atas, enggak usah. Tapi cukup dibuat Dibuat penutup bagian bawah. Yang penting aurat yang bawah ini tertutup semuanya. Fattazir bihi, jadikanlah sebagai sarung. Taib. Walahuma min hadits Abi Hurairah, diriwayatkan dari hadis Abu Hurairah, la yusalli ahadukum fi tsaubil wahid laisa ala atiqihi minhu syai'. Tidaklah seorang dari kalian sholat dengan memakai satu kain yang pundaknya tidak tertutup apapun, alias ngapunten niki apa? Ketiaknya terlihat. Jadi kalau sekarang mungkin pakai kaos kotang nggih, kaos kotang tutungan niku, Bapak terus kemudian sholat langsung pakai kaos kotang. Apakah sholatnya sah? Maka jawabannya sah. Karena penafian atau negasi dalam hadis ini adalah maksudnya tidak sempurna sholat seseorang yang mana ketika dia pakai pakaian itu ketiaknya nampak, kecuali ketika dia dalam kondisi ihram. Jadi sholat terus kemudian menampakkan ketiaknya atau nampak ketiaknya. Tapi ala kulli hal kalau kondisi normal, ampun ngantos sholat dalam kondisi pakai kaos kotang atau pakai kutungan, tidak pakai pakaian atasnya sama sekali. Yang penting kan sah, Ustaz. Kita ini kadang kalau sholat tuh
urusannya yang penting sah, yang penting sah. Tapi kalau ketemu pejabat harus rapi. Tidak ada ceritanya dengan ketemu pejabat milih kaos kotangan tok, tidak mungkin nih. Tapi ketemu Allah ini asal-asalan saja, asal-asalan, seenaknya saja. Yang penting sah, yang penting sah. Maka yang demikian hendaknya diubah. Diriwayatkan dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan atau bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Atusallil mar'atu fi dir'in wa khimarin bi ghairi izarin?" Bolehkah seorang wanita salat dengan memakai daster dan kerudung tanpa memakai sarung atau izar? Jadi dasternya sudah sampai ke bawah, apakah harus dilapisi lagi? Maka Rasul mengatakan boleh jika dasternya panjang menutup kedua telapak kakinya. Jadi kalau sudah menutup kedua kakinya, maka tidak ada masalah seorang wanita sholat dengan pakaiannya. Ini juga menunjukkan kalau ada ibu-ibu datang ke satu tempat, dia sudah pakai sebenarnya celana misalnya, atau pakai pakaian, dia harus nyari rukuh. Tidak sholat Ustaz, kenapa? Tidak ada rukuhnya di musolanya. Panjenengan sudah pakai pakaian, maka yang demikian sudah cukup untuk sholat dan sudah sah. Baik. Berikutnya dari Amir bin Rabi'ah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan kami bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam di sebuah malam yang gelap. Fa ashkalat alaina al-qiblah. Kemudian kami bingung arah kiblat kemana. Saking gelapnya tidak tahu patokan yang biasanya jadikan patokan ke arah kiblat. Falamma tala'atis syamsu idzan nahnu shallaina ila ghairil qiblah. Ketika datang waktu pagi, itu baru kelihatan kami semalam itu sholatnya nggak ngadep kiblat. Nah kira-kira kalau demikian kondisinya diulangi sholatnya atau enggak Pak? Jadi semalam sudah sholat isya nih, ini buta arah, di satu daerah itu buta arah, tidak ada Google Maps, tidak ada internet dan lain sebagainya, tidak bisa ngecek arah kiblat kemana. Lah kok tas pagi hari diomongin Pak semalam sholat ke arah mana? Oh ke arah sana saya. Oh salah, kiblatnya bukan ke arah sana. Kira-kira harus diulangi atau enggak? Jawabannya adalah tidak perlu diulangi, tidak perlu diulangi. Jadi kalau sudah salah, sudah ijtihad, semalam sudah ijtihad, saya yakin kira-kira ke arah sana. Kenapa kok ke arah sana? Ya sepertinya tadi saya jalannya itu ke arah sini-sini, kiblatnya ke arah sana. Maka bagi orang yang ijtihad demikian, yang sudah berusaha nyari arah kiblat, maka sholatnya tidak perlu diulang. Adapun orang yang asal-asalan, terserah Pak, yang penting ngadep aja yang mana, maka yang demikian harus mengulangi sholatnya. Jadi orang yang tidak mengulang sholatnya ini hanya untuk orang yang berusaha nyari arah kiblat. Oh saya kira-kira tadi jalannya ke arah utara, berarti kiblat itu sebelah kiri saya misalnya. Maka yang demikian apa? Yang demikian tidak perlu mengulang sholatnya. Baik, berikutnya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma bainal masyriqi wal maghribi qiblah." Di antara timur dan barat itu menjadi kiblat. Ini terutama bagi orang-orang yang Orang-orang yang salah dalam ijtihadnya menentukan arah kiblat. Bukan berarti orang sholat ngadep kemana saja boleh, enggak. Jadi makna ayat makna perkataan Nabi alaihi wasallam ma bainal masyriqi wal maghribi qiblah, antara timur dan barat itu kiblat, bukan berarti bukan berarti seorang bebas sholat menghadap ke arah mana saja. Tapi ketika dia salah dalam menentukan arah kiblat, salah dalam berijtihad, maka tidak ada masalah atau tidak dosa bagi dia, karena semua arah di muka bumi ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka kita menghadap ke arah manapun, ya Allah Azza wa Jalla ada di hadapan kita. Sebagaimana hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Apa hadisnya, Pak? Saya kok lupa hadisnya. Hadisnya apa, Pak? Yang artinya Rasul mengatakan tajidhu tujahaka. Kemanapun kalian berada, maka apa? Maka ihfadillah tajidhu tujahaka. Maka jagalah Allah Azza wa Jalla tajidhu tujahaka, maka engkau akan mendapati Allah Azza wa Jalla akan senantiasa berada di hadapanmu. Maka kita sholat ke arah mana saja, kalau kita salah dalam menentukan arah kiblat, maka kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Baik. Diriwayatkan dari Amir bin Rabi'ah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilatihi haitsu tawajjahat bih. Beliau sholat di atas kendaraannya dimanapun kendaraannya tadi menghadap. Maka dari hadis ini itu sebagian ulama berpendapat mau sholat wajib mau sholat sunnah,
maka apa? Maka boleh sholat di atas kendaraan. Namun ini pendapat sebagian kecil ulama. Sebagian besar ulama atau mayoritas ulama berpendapat bahwasanya yang boleh sholat di atas kendaraan itu hanya sholat apa? Sholat sunnah. Adapun sholat wajib maka diusahakan untuk turun di bawah. Jadi tidak boleh di atas kendaraan. Jadi kecuali kalau kondisinya tidak memungkinkan. Misal apa? Misal kalau kita turun dari kendaraan maka waktunya akan apa? Tidak ada sama sekali. Waktunya tidak ada sama sekali. Misal dari Surabaya ke Bandung, maka mangkas waktu subuhnya habis. Waktu subuhnya habis. Maka para ulama membolehkan kondisi yang demikian. Namun kalau misalnya sini Surabaya, katakanlah berangkat sebelum zuhur sampai Surabaya setelah asar, tapi masih jam 3-an. Ini masih waktu asar. Maka mana yang lebih utama? Sholat di atas kereta ataukah sholat ketika sampai Surabaya? Maka jawabannya sholat ketika sampai Surabaya. Apakah harus sholat sendiri di waktunya masing-masing ataukah sholat di jamak? Kalau kondisi yang demikian, berangkat sebelum zuhur sampai Surabaya setelah asar, maka lebih utama untuk di jamak ketika sampai Surabaya. Demikian tata cara sholat di atas kendaraan. Dan kita sudah sempat bahas. Dan insya Allah kalau panjenengan perhatian dari awal dulu masalah sholat, maka insya Allah sudah paham. Nanti kalau tanyakan lagi monggo dipersilakan. Baik. Berikutnya dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan Nabi alaihi salatu wasallam apabila sedang safar, fa arada ayyatatawwa istaqbala binaqatihi al-qiblah. Kalau beliau ingin salat sunnah, maka beliau menghadapkan untanya ke arah kiblat terlebih dahulu. Fakabbara, kemudian beliau bertakbir, summa shalla haitsu kana wajha rikabuhu. Maka beliau sholat menghadap ke arah mana untanya menghadap. Jadi yang pertama kali kita nyari arah kiblat terlebih dahulu kalau mau sholat sunnah. Kalau di atas kereta jangan langsung tiba-tiba ujuk-ujuk sholat. Kita menghadapnya, misal kereta dapat kereta ekonomi, ngadepnya ke belakang ke arah timur. Ya wis kita duduk sholat duha, Allahu Akbar. Enggak. Tapi nyari arah kiblat terlebih dahulu. Nanti keretanya belok kemana terserah keretanya. Yang penting ketika di awal kita sudah menghadap arah kiblat. Baik. Berikutnya dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, al-ardu kulluha masjidun illal maqbarah wal hammam. Bahwasanya bumi ini semuanya sebagai tempat sujud kecuali kuburan dan juga kamar mandi. Dalam hadis ini terdapat pengertian bahwasanya semua tempat di muka bumi ini boleh digunakan untuk sholat selama tidak diketahui najis di dalamnya, kecuali dua tempat, yaitu yang pertama kuburan, yang kedua kamar mandi. Jadi kalau ada tempat di mana saja kita berhenti di pinggir jalan, maka nggak apa-apa sholat di pinggir jalan. Tapi sebaliknya, kalau di pinggir jalan tadi ada kuburan, ada tempat yang bagus sekali, ini tempatnya kayak musola, tempat kayak masjid, tapi di masjid tadi ada kuburannya. Jadi dibangun kuburan megah di tengah-tengah masjid, maka yang demikian tidak boleh sholat di dalamnya. Karena Rasul mengatakan la tusallu ilal kubur, jangan sholat menghadap ke arah kuburan, atau jangan sholat di masjid yang di dalamnya terdapat kuburan. Jadi kalau panjenengan berhenti di satu tempat, lihat dulu masjid ini ada kuburan atau tidak. Karena sebagian kita di zaman sekarang ini tidak perhatian urusan ini, sehingga ketika di masjid ada kuburan di dalamnya, maka yang demikian tidak diperbolehkan. Demikian pembahasan pada pagi hari ini. Jika ada pertanyaan berkaitan, monggo dipersilakan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad, alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan masalah syarat ini atau saya mau tanya, jika kita nggak tahu ternyata di masjid ini jadi lingkungannya kan pagar kayak syurga ini, jadi di dalam pagar itu ada semacam kayak kuburan gitu, kuburan keluarga, terus di depannya mihrab itu juga di depan ini ada kuburan juga. Depan di lingkungan di luarnya. Di lingkungan pagar itu gimana Mas caranya? Kalau seandainya kuburannya berada di luar masjid dan jelas antara batas kuburan dengan batas masjidnya, maka tidak ada masalah sholat di dalamnya. Jadi kan sebagian masjid di Indonesia ini biasanya di arah kiblatnya, di sebelah mihrab itu dikuburkan pendahulu-pendahulunya. Jadi pendahulu-pendahulu masjid dikuburkan di depannya. Kalau yang demikian
maka tidak ada masalah sholat di dalamnya, dan bukan termasuk di antara sholat yang menghadap ke arah kuburan, kecuali kalau seandainya tanah yang digunakan masjid tadi awalnya adalah tanah kuburan, kemudian inisiatif ada orang bangun masjid di dalam kuburan tadi, dalam tanah kuburan, dengan alasan ini kalau ada orang yang takziah, ada orang yang ziarah, ini bisa sholat di masjid ini, maka yang demikian tidak diperbolehkan. Jadi jangan dipastikan ya. Dugaan awalnya adalah kalau ada kuburan di depan mihrab, itu tanah masjid yang dikuburkan seseorang di dalamnya, bukan tanah kuburan yang dibangun masjid di dalamnya. Kalau yang pertama tidak ada masalah. Tapi kalau yang kedua, yaitu tanah kuburan dibangun masjid di dalamnya, mau ada kuburan di depan mihrab atau enggak, maka tidak diperbolehkan. Demikian Allah Ta'ala. Jelas napa mboten, Pak? Jelas? Jelas, alhamdulillah. Jadi mungkin kita lagi yang ditanya. Kalau tidak jelas dipastikan dulu, tidak apa-apa, Pak. Nanti takut salah tiba-tiba. Ini juga ketika tadi bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan bahwa kita misalkan dalam perjalanan yang memang tidak bisa diatur, kita ngatur arah kereta api atau mungkin bis menghadap dulu kiblat. Nah kemudian yang di sana tadi ketika awal kita menghadap ke kiblat itu apakah hanya cukup dengan memalingkan wajah? Karena kan kita menghadap itu kan misalkan cukup dengan melirik gitu, melirik ke kiblat, padahal badannya masih ke utara. Apakah harus memang betul-betul seluruh badan posisi berdiri atau cukup hanya duduk atau mungkin melirik gitu? Dan kemudian yang tadi masih penasaran juga terkait dengan ada makam dalam kuburan yang memang di beberapa masjid itu masih ada yang tersisa, bahkan mungkin di dalam masjid, bahkan di tempat mungkin kunjungan orang-orang itu kan di masjidnya, bahkan di sampingnya ada kuburan seperti itu. Memang itu tidak sah gitu ya? Bagaimana tata cara menghadap kiblat? Apakah hanya noleh saja disebut menghadap kiblat? Tidak, semuanya harus menghadap ke arah kiblat. Jadi badannya harus menghadap ke arah kiblat. Kalau misalnya seorang noleh dengan memalingkan wajahnya ke arah selain kiblat, tidak sah atau batal sholatnya. Maka demikian pula ketika seorang harus menghadap kiblat, maka dia harus menghadapkan semua badannya ke arah kiblat. Jadi itu caranya. Tidak boleh sekedar kiblatnya ke sana karena bisnya ke arah sana, kita noleh gini aja, Allahu Akbar, tidak boleh. Jadi harus noleh ke arah tempat kiblatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah sah sholat orang yang misalnya sholat di masjid yang dibangun di dalam makam? Apakah sah sholatnya? Sholatnya sah tapi dia berdosa. Sholatnya sah tapi dia berdosa. Ini pendapat yang kami pegang. Jadi ada sebagian ulama berpendapat tidak sah sholatnya sama sekali. Tapi pendapat yang kami pegang adalah sholatnya sah tapi dia berdosa. Demikian, wallahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanya Ustaz, kalau kita dalam perjalanan terus kita itu pakai celana pendek, terus waktu dapatnya sholat kita sholat di suatu masjid, di situ tidak ada sarung, terus kedua hanya ada mukena wanita, untuk dipakai itu diperbolehkan nggak? Oh, bagian bawah mukena wanita. Bawah. Terus yang kedua, sebaiknya sholat duha itu batas waktunya yang baik jam berapa? Setelah dapat waktu dan batasnya jam berapa? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi bolehkah memakai bagian bawah mukena wanita? Maka kalau nanya sah dan tidaknya, sholatnya sah, tidak ada masalah. Tapi kalau dijadikan kebiasaan tidak boleh. Tapi kalau misalnya sekedar pakai sah dan tidaknya, maka jawabannya sah. Terlebih kondisinya darurat. Kalau dijadikan kebiasaan, oh senang saya pakai mukena bawah wanita, maka yang demikian tidak diperbolehkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kapan waktu terbaik
seorang melaksanakan salat duha, sebagaimana hadis Rasulullah SAW, waktu terbaik untuk mengerjakan salat duha adalah ketika anak unta itu mulai kepanasan. Ketika anak unta mulai kepanasan, itu waktu yang terbaik untuk mengerjakan salat duha. Jadi sekiranya waktunya sudah cukup terik tapi tidak terlalu panas. Tapi kalau misalnya ada bayi atau anak-anak hewan, anak unta dan lain sebagainya, kalau keluar mereka sudah kepanasan, maka yang demikian itu waktu terbaik untuk mengerjakan salat duha. Sampai kapan? Sampai kira-kira 15 menit sebelum masuk waktunya zuhur, maka hendaknya dihentikan untuk mengerjakan semua jenis salat sunnah. Demikian, Allah Ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi kan Ustaz menjelaskan kalau misalnya di musola nggak ada mukena, ibu-ibu boleh sholat hanya dengan memakai pakaian yang dipakai. Nah, Benar. Kalau misalnya ibunya memakai sudah pakai elok gitu Ustaz. Tapi Iya. bagaimana dengan kondisi punggung tangan? Kadang punggung tangan tidak tertutup. punggung tangan Iya. sudah? Oke. Oke. Kemudian yang kedua, ini kan yang dibahas tentang syarat-syarat sholat ya Ustaz. Nggih. Ini saya bertanya, batas kapan seorang wanita mulai sholat dan tidak bersolat ketika haid? Karena kadang seperti ini Ustaz. Kalau wanita usia subur, ya memang jelas waktunya haid. Nggih. Tapi ketika anak baru balai, itu kan kadang kan darah haidnya kan keluarnya itu agak nggak lancar gitu Ustaz. Nggih. Jadi kapan ini kamu nggak boleh sholat nak, atau kapan kamu sudah boleh sholat nak? Iya. Gitu. Kadang juga ibu-ibu yang sudah memakai KB seperti IUD, Nggih. dia akan mengalami spotting, yaitu perdarahan itu keluar kecil-kecil dikit-dikit Ustaz. Nggih. Dan kalau kencing itu baru keluar, tapi kalau di punggung itu nggak ada Ustaz. Itu kayak gitu apa boleh sholat apa enggak? Baik. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punggung tangan dalam mazhab Syafi'i itu tidak termasuk di antara yang wajib untuk ditutupi. Jadi dalam mazhab Syafi'i ada dua bagian tubuh wanita yang diperbolehkan untuk ditampakkan, yaitu wajah, terus kemudian telapak tangan. Dan punggung tangan atau zahirul kaffaini itu masuk ke dalam cakupan batinul kaffain. Jadi ketika dalam syariat disebutkan kaffain, dua telapak tangan, maka maksudnya adalah batinul kaffain sama zahirul kaffain. Maka dalam mazhab Syafi'i punggung tangan tidak termasuk tidak termasuk ke dalam aurat yang harus ditutup ketika sholat. Kalau yang dimaksud punggung tangan ini ya, kecuali punggung tangan dimaksud ini, maka tidak boleh. Jadi sampai pergelangan tangan ini, tangan wanita, maka diperbolehkan untuk ditampakkan. Itu yang pertama. Yang berikutnya, kapan batas waktu haid? Yang pertama bagi anak perempuan yang baru haid, atau yang kedua bagi ibu-ibu yang hormonnya mungkin terganggu karena pasang KB. Maka yang pertama, untuk yang baru haid dipastikan darah untuk keluar terlebih dahulu selama minimal 24 jam. Itu kalau baru haid. Kalau sudah minimal keluar 24 jam, jadi kalau pertama kali haid, maka dipastikan darah harus keluar 24 jam. Kalau tidak keluar dari 20, kalau kurang dari 24 jam, maka tidak disebut sebagai haid. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ibu-ibu misalnya dia keluar darah cuman kadang tidak banyak-banyak, cuman titik-titik saja atau sedikit-sedikit saja, maka bagi ibu-ibu yang demikian dihitung dari pertama kali keluar darah di bulan tadi. Jadi misal di bulan di bulan Juli ini keluar darah tanggal 1, spotting saja, ada satu spot saja, jelas ini keluar darah. Pertama kali itu tanggal 1. Setelah sebelumnya tidak keluar darah sama sekali, terus kemudian pertama kali keluar di tanggal 1. Lalu kemudian tanggal 2 bersih, 3 bersih, 4 bersih, 5 keluar lagi titik darah. Kira-kira yang tanggal 1 dan tanggal 5 mana yang haid, Pak? Bapak yang saya tanya, ibu-ibu enggak usah. Bapak yang saya tanya. Kalau ibu-ibunya nanya ke panjenengan nanti di rumah, ini kira-kira yang haid yang mana, Pak? Yang satu keluar darah sedikit, lalu kemudian berhenti, 2, 3, 4 berhenti, 5 keluar lagi. Kira-kira mana yang termasuk haid? Siapa yang jawab 5? Satu orang. Yang jawab 1? Loh, bapaknya nggak berani berfatwa nanti. Nanti ini urusannya dengan panjenengan semua, Pak. Urusannya dengan panjenengan semuanya. Mana yang termasuk haid?
Maka yang termasuk haid, perhatikan ya, yang termasuk haid adalah tanggal 1 dan juga tanggal 5. Sekarang pertanyaan lagi, tanggal 1 keluar darah, spotting, lalu kemudian 20, 30, 40, 5 keluar darah lagi, berarti 5 darah haid. 60, 70 tanggal 16 baru kemudian keluar darah lagi. Jadi tanggal 1, tanggal 5, terus 7 sampai 15 kosong. Lalu kemudian tanggal 16 keluar darah haid. Keluar darah. Kira-kira tanggal 16 termasuk haid atau bukan? Kenapa? Iya, kenapa disebut istihadah? Masya Allah. Karena maksimal dalam mazhab Syafi'i itu darah haid keluar sampai 15 hari. Maka ibu-ibu tadi kalau seandainya spotting pertama keluar tanggal 1, lalu kemudian keluar lagi di rentang antara 1 sampai 15 hari, maka itu termasuk di antara darah haid. Nah, bisa difahami? Bisa. Kalau keluar dari rentang tadi, maka harus ngitung lagi selama 15 hari. Minimal masa suci itu 14 hari. Jadi kalau panjenengan tanggal 16 ini keluar darah, maka disebut dengan istihadah karena tidak masuk dengan hitungan sebelumnya. Nah, tanggal 16 kosong nih, katakanlah 16 enggak keluar. 16 enggak keluar. 1 keluar, 5 keluar, 15 7 sampai 15 kosong semuanya. Lalu kemudian nanti keluar lagi tanggal 20 atau 21. 21 keluar darah lagi. Kira-kira tanggal 21 ini haid atau bukan? Siapa yang jawab haid? Siapa yang jawab haid? Tidak ada. Siapa yang jawab bukan haid? Bukan haid. Bukan haid. Ada lagi yang bukan haid? Jawabannya tanggal 21 itu termasuk di antara darah haid. Karena rentangnya sudah habis, Pak. Rentangnya sudah habis. Tanggal 5 sudah keluar, maka tanggal 6 sampai tanggal 6 sampai 20 itu termasuk rentang suci. Taib. Nanti pelajaran haid sendiri lagi nggih, darah haid sendiri lagi. Taib, ala kulli hal Ibu-ibu, demikian cara ngitungnya, Bu. Jadi jarak antara satu haid atau terakhir haid sampai keluar darah lagi itu minimal 14 hari. Kalau panjenengan tidak menemukan jarak tadi alias kurang dari 14 hari, maka terhitung sebagai sebuah haid. Adapun kalau lebih dari itu, maka itu haid yang baru. Wallahu taala alam. Sebentar, Ustaz. Nggih. Kalau seperti itu apa boleh sholat, Ustaz? Misalnya kan 1 spotting ya, Ustaz. Nggih. Hari kedua, 3, 4 bersih. Bersih. 5 lagi. 2, 3, 4 ketika suci panjenengan ijtihadnya itu adalah suci. Adapun kalau misalnya nanti tanggal 5 kok keluar darah lagi, maka rentang 2 sampai 4 dianggap sebagai haid dan jenengan harus mengqadha. Enggak usah mengqadha salat. Dan salat yang kerjakan ketika haid karena kita tidak tahu maka tidak ada masalah. Jadi ketika jenengan ngerasa ini suci, salat, tidak ada masalah. Karena kita tidak tahu ini suci atau tidak. Ternyata tanggal 5 keluar lagi. Berarti rentang 2 sampai 4 tadi termasuk apa? Termasuk haid dan tidak dosa ketika kita salat tidak sengaja. Allahu taala alam. Bisa dipahami, Bu? Terima kasih, Ustaz. Nggih. Saya tanya lagi dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini berkenaan dengan azan sama kiblat. Untuk azan, saya juga menjumpai beberapa musala itu sepertinya kayak sebelum azan itu sholawat. Nggih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kemudian apakah itu termasuk apa ya kalau istilahnya sekarang bid'ah atau gimana? Yang kedua mengenai kiblat, saya juga menjumpai arah kiblat itu namanya apa saja itu miring-miring kan? Jadi Di mana? bentuk bangunannya kiblatnya itu ke barat. Nggih. Tapi ketika lihat sajadah itu
miring-miring, Oh. katanya ngikuti kompas kiblat dari Mekah. Gimana hukumnya? Mana yang benar? Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, pertanyaan terkait sholawat sebelum adzan. Kami kasih yang ada dalilnya, yaitu Rasul menganjurkan agar kita bersolawat setelah adzan. Jadi setelah adzan baru bersolawat. Itu diantara yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Adapun solawat sebelum adzan, maka ada dua hal yang kita tinjau. Yang pertama, kalau orang meniatkan solawat tadi, terus meyakini itu sebagai sebuah anjuran, padahal tidak ada dalilnya, maka yang demikian termasuk diantara perbuatan yang tidak diperbolehkan. Adapun kalau seandainya dia bersolawat karena memang suka solawat saja, jadi solawat terus kemudian adzan, maka yang demikian tidak ada masalah. Jadi tergantung niat yang mengucapkan yang mana, apakah meyakini itu sebagai sebuah anjuran atau karena ya biasanya bersolawat, lisannya kalau nggak bersolawat gatal misalnya, lisannya kalau nggak solawat ini tidak suka, maka yang demikian tidak ada masalah. Taib. Yang kedua, terkait ada masjid yang kiblatnya lurus, masjidnya lurus, tapi sajadahnya mojok. Apakah demikian diperbolehkan? Maka ada dua pendapat di kalangan para ulama. Yang pertama, kiblat itu, sholat itu, bagi orang yang berada jauh dari Masjidil Haram, itu ada yang menyatakan harus ila ainil kiblah, harus ngadep ke Baitullah langsung. Tidak boleh sedikit pun nyelewer sama sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang menyatakan ilat tijahil kiblah, sampai ke arah kiblat, arah kiblatnya, bukan ke zat atau ainul kiblah. Maka tergantung, kalau lebih utama mana, pendapat yang kami pegang adalah cukup dengan arah kiblatnya. Karena kita tidak tahu Pak, sejauh yang meskipun kita miring-miring, itu apakah pas dengan Baitullah atau tidak. Bisa jadi sedikit meleset ke hotel Le Méridien, kita tidak tahu. Jadi sedikit kita tidak tahu. Atau hotel yang lain kita tidak tahu. Atau pas diukur ternyata nyasarnya ke Zamzam Towernya, kita tidak tahu. Tapi alhamdulillah kalau ngikut pendapat yang ainul kiblah agak susah, kecuali kita tidak terlalu jauh dari Masjidil Haram. Tapi kalau misalnya jauh dari Masjidil Haram, yang bisa kami utarakan pendapat yang kami pegang adalah hanya cukup jihadil kiblah, cukup arah kiblatnya saja. Jadi kalau sekarang di Indonesia arah kiblatnya ke arah barat, dan itu tidak terlalu jauh nyelewernya memang ke arah barat, arah Ka'bahnya, maka tidak ada masalah. Demikian. Wallahu taala. Kecuali terlalu jauh, misal 90 derajat atau 30 derajat ini terlalu jauh. Tapi kalau cuma sedikit 6 derajat, 10 derajat, maka tidak terlalu jauh. Allah taala. Saya ada lagi yang mau ditanyakan tentang masalah yang lain mungkin. Sudah, ibu-ibunya? Assalamualaikum. Ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di luar yang mana? Saya tuh bukan dengar gini, Ustaz. Orang yang main kartu tuh haram, Ustaz. Bolehkah kita melihat atau menghukumi sesuatu itu karena sebab? Contohnya gini, Ustaz. Kartu itu dulu diharamkan karena pada zaman Nabi main kartu itu pasti sandingannya judi, minuman keras, dan perempuan, Ustaz. Terus kalau misalkan kita ini bapak-bapak di pos kambing main kartu hanya karena untuk menghiburan, istilahnya cuma di korel-korel apa kerja betul-betul kan rame menjak ngantuk sambil jaga, itu apakah termasuk haram juga? Jazakallahu khairan, Ustaz. Main kartu ya? Kalau kartu secara umum hukum asalnya diperbolehkan. Kartu secara umum hukum asalnya diperbolehkan. Yang ada dalilnya, permainan diharamkan adalah nardu dadu. Permainan dadu itu sama sekali tidak diperbolehkan. Main ludo, main monopoli pakai dadu, main apalagi yang semua yang pakai dadu maka tidak diperbolehkan. Rasul mengatakan barang siapa yang bermain nard dadu, maka sama halnya dia menceburkan tangannya ke darah babi. Maka yang demikian tidak diperbolehkan. Adapun kartu hukum asalnya diperbolehkan, kecuali kalau sampai memalingkan dia dari perkara-perkara yang wajib. Dia wajib untuk jaga keamanan, malah diem di pos kampling untuk main kartu, yang demikian tidak diperbolehkan. Atau yang kedua, main kartu masuk waktu sholat, Allahu Akbar, ya bene azan bene. Yang penting apa? Main kartu. Maka yang demikian tidak diperbolehkan. Adapun hukum asalnya diperbolehkan. Wallahu taala.
walaupun hanya untuk iseng. Karena Rasul nggak menyatakan man laiban narda ghairu mizah, misalnya enggak ada. Rasul menyebutkan semuanya, mau bercanda atau tidak bercanda enggak bolehkan. Mau dadu yang elektronik maupun dadu yang asli tidak diperbolehkan. Mungkin ibu ini syurutnya masih 547. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau tadi penjelasan soal iqamah itu seorang laki yang paling punya hak Nggih. untuk melakukan iqamah, tadi imam, jadi yang menentukan waktu sholat itu imam. Jadi iqamah itu dibacakan itu setelah ada imam. Nah, Tapi kemudian imam itu kadang-kadang telat, kadang-kadang banyak. nggih. Jadi saling dorong gitu. Di Masjid Syuhada banyak nih. Kalau banyak kita juga tidak ada masalah. Tapi kalau nggak ada, Nggih. nggak ada. Terus kemudian seorang muadzin itu kan biasanya kalau di sini itu kan tidak melihat imam, mau ada atau tidak ada imam. Karena yang jadi rujukan timer. Oh, nggih. Timernya. Timer. Tahu timer ini sesuai dengan anjuran seperti apa waktu makan sampai tidak tahu. Karena memang waktunya juga kadang-kadang juga tidak sesuai. Nggih. Tidak sesuai itu. Nggih. Belum, ini kan timernya kan dibuat untuk mengatur itu waktu Nggih. iqamah. Tapi kadang-kadang kurang 1,5 menit sudah iqamah. Padahal ada yang sholat tahiyatul masjid. Ada yang juga yang berdoa. Nah, karena kalau berdoa itu kita sedang berusaha berdoa, kemudian tiba-tiba iqamah kacung. Gitu. Nah, ini anjurannya bagaimana yang bisa dilakukan? Anjuran apa ini? Ya. Anjuran apa? Anjuran soal iqamah ini Oke. bagaimana terkait dengan timer? Demikian Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya kompleks nih. Nanti saya jawab dikira ngeritik Masjid Syuhadanya. Taib. Ala kulli hal yang pertama yang saya sampaikan tadi adalah anjuran dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama terkait iqamah, maka yang berhak menentukan kapan iqamah itu adalah imamnya. Hal ini menunjukkan bahwasanya hendaknya masjid itu nunjuk imam rawatib. Dan kalau sekiranya di masjid tadi banyak imam, kasih cadangan banyak, Pak. Jadi kalau misalnya hari ini misal kajian Ustadz Fulan, yang imamnya Ustadz Fulan aja misalnya. Tapi jangan dijadwalkan saya, jangan. Yang penting kalau misalnya masjid itu hendaknya punya imam rawatib. Ini yang perlu diperhatikan. Sehingga ketika imam tadi tidak datang, ya jangan iqamah dulu. Jangan patokannya cuman timer. Ini seharusnya patokanlah imam. Yang ketiga, imam yang ditunjuk sebagai imam rawatib juga harus tahu diri. Kalau sekiranya timernya di Masjid Syuhada cuma 5 menit, yang panjenengan datang sebelum 5 menit. Jangan datangnya ketika sudah 10 menit, ya makmum sudah bubar semuanya. Karena muadzin dan orang yang iqamah sudah gemes, ini imam sudah tunjuk imam tapi tidak datang. Jadi kalau sudah ada imam rawatib juga sadar terjadi. Kalau sudah waktunya 5 menit, ini makmum semuanya patokannya memang timer, mau gimana lagi? Nggak mungkin patokannya makan, patokannya timer. Maka mau tidak mau imam juga harus sadar diri. Kalau memang ditunjuk pada saat itu, ya sudah datang ketika sebelum waktu iqamah. Dan kalau muadzin melihat imam datang sebelum waktu iqamah, muadzin juga melihat tanda-tanda dari imam. Ini imam belum ngasih tanda. Maka apa? Maka jangan iqamah terlebih dahulu. Kalau imam ngasih tanda, baru kemudian iqamah. Terlepas timernya sudah titit atau belum titit, maka kalau imam sudah ngasih tanda, maka sudah menegakkan iqamah. Ala kulli hal, patokan asalnya sebagaimana kita sampaikan tadi. Kalau sekarang dimudahkan dengan timer, ya kalau bisa kan timer bisa di-set ya. Timer bisa di-set. Dan juga bisa dibedakan kalau setahu kami. Jadi kalau waktu subuh diperpanjang sedikit lah paling enggak. Jadi orang yang mau mandi dulu, orang yang mau siap-siap dulu, kan orang tuh habis tidur semalaman
terus ngantuk datang ke masjid lebih berat, Pak. Kalau misalnya diburu-buru ini malah gak usah lah, ini terlalu cepat sholatnya, terlalu cepat gak usah datang ke masjid. Ini kadang demikian. Maka dibedakan dulu. Misal kalau ini waktunya berapa timernya, Pak? 5 menit? 10 menit? Oh 8 menit? Oh beda-beda nih. Karena tidak pernah dijadikan patokan timernya, jadi beda-beda nih. Kadang 8 menit Ustaz komat, kadang 5 menit sudah komat, kadang selesai kajian langsung komat dan lain sebagainya. Tapi ala kulli hal dibedakan. Kalau waktunya panjang seperti sholat subuh, maka dibedakan. Jadi dikasih rentang yang cukup panjang. Jadi memberikan kesempatan. Dan orang yang berdoa ketika antara azan dan iqamah, usahakan doanya jangan panjang-panjang. Pakai doa-doa pamungkas saja. Kita sudah tahu nih, Masjid Syuhada ini kalau iqamah tidak mungkin sesuai dengan timer, pasti 3 menit sudah iqamah. Ya jangan pilih doa yang panjang sekali. Panjenengan baca doa kunut misalnya di ketika antara iqamah, ini sengaja nyalah. Jadi baca doa yang ringkas, baca doa yang pamungkas saja. Demikian wallahu taala alam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya ingin tanyakan, kalau dapat hadiah undian umroh bagaimana? Yang kedua, Dari mana, Bu? kenapa? Dari mana undiannya? Hadiahnya biasanya kalau ada jalan sehat. Kita keluar dana enggak? Kenapa? Kita keluarkan dana enggak, Bu, sebelumnya? Enggak. Gratis ya? Ya. Terus yang kedua, saya bekerja di luar Jember. Nggih. Tiap minggu pulang. Bolehkah saya jamak pada saat saya baru datang, jamak kosor sholatnya? Nggih. Ya, terima kasih. Baru datang ke mana? Datang ke Jember lagi? Ya, saya setiap minggu kalau Senin pagi berangkat Nggih. ke tempat kerja. Nggih, terus? Kemudian Jumat itu pulang. Nggih. Nah, pada saat hari Senin, Selasa, Rabu, misalkan, Nggih. bolehkah saya sholatnya di jamak? Oh, di tempat safarnya nggih. Di tempat, ya, Nggih. tempat kerja. Karena itu rutin terus, maksudnya setiap minggu. Nggih. Terima kasih. Yang pertama, hadiah undian. Misal hadiah undian umroh, boleh atau tidak ngambilnya. Kalau kita tidak mengeluarkan biaya di awal, maka tidak ada masalah. Itu yang pertama. Jadi kalau kita tidak mengeluarkan biaya, maka tidak ada masalah. Bagaimana dengan undian ketika jalan santai? Diperbolehkan atau tidak ngambil? Maka tergantung. Kalau uang pendaftaran yang dipakai itu sesuai dengan apa yang kita dapatkan, maka boleh untuk ngambil. Tapi kalau uang pendaftaran misal daftarnya 600.000, nanti dapat tiket undian umroh. Terus yang kita dapatkan dari pendaftaran cuman kaos toh. Kaos pun kaos partai misalnya. Maka yang demikian 600.000 tidak imbang. Maka ini sama dengan maisir, sama dengan judi. Jadi kalau orang misal jalan santai dapatnya kaos, terus kemudian makanan, minuman, imbang. Ini cuma 30.000 nih dan bayarnya cuma 30.000. Terus dapat undian, maka boleh ngambil undiannya, termasuk undian umroh. Yang kedua, bagaimana hukumnya kalau kerja di luar Jember, lalu kemudian ketika sampai di tempat safar, tempat kerja, kita menjamak dan mengqashar. Yang pertama, kalau nanya keutamaannya, kalau nanya keutamaannya, maka lebih utama untuk dikerjakan di setiap waktunya dan tidak perlu mengqashar. Ini kalau nanya lebih utama, karena yang berlaku jamak dan qashar, yang berlaku qashar di tempat kita safar, kata para ulama adalah maksimal 4 hari. Kalau lebih dari 4 hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, berarti Jumatnya tidak perlu diqashar. Jadi kalau qasharnya itu maksimal 4 hari. Adapun jamaknya lebih utama dikerjakan di setiap waktu masing-masing sholat. Ini kalau nanya lebih utama. Tapi kalau panjenengan misalnya ada udzur tertentu di tempat safar, maka diperbolehkan untuk menjamak dan juga mengqasharnya selama rentang safar. Demikian wallahu taala. Selama masih ada kemungkinan balik lagi ke tempat daerah asal, maka itu masih disebut dengan safar. Wallahu taala alam. Oke, ada lagi? Sudah? Cukup? Dan saat kita tutup kajian ini, Subhanallah.